سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billah. Para pecinta Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an terdapat surat yang bernama surat Yusuf. Ada banyak fragmen sebenarnya yang menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian fragmen kisah ini disatukan dalam satu surat namanya surat Yusuf. Ini menandakan bahwa di dalam surat Yusuf atau kisah Nabi Yusuf itu sendiri terdapat banyak sekali pelajaran penting bagi kehidupan kita. Mulai dari kehidupan keluarga, bagaimana beliau mempertahankan nilai tauhid, sampai kemudian ketika beliau menjadi pemimpin, dan lain-lainnya dalam fragmen kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam. Oleh seorang penulis yang bernama Muhammad Ibnu Husain dalam kitabnya Asrar Al-Muhibbin fi Ramadan, beliau berhasil memberikan satu sentuhan gambaran tentang kehidupan Nabi Yusuf dan cerita-cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam dengan berkaitan dengan keutamaan Ramadan. Pertama, Nabi Yusuf dalam suatu dialog yang dilakukan oleh saudara-saudaranya yang 11 orang itu, dalam Quran surat Yusuf ayat 8 diceritakan Nabi Yusuf alaihissalam jauh lebih dicintai ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, ketimbang mereka. Oleh Muhammad Ibnu Husain ini dianalogikan, begitulah oleh Allah Subhanahu wa taala mencintai Ramadan lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Hal ini sebagaimana yang pernah Nabi SAW sabdakan dalam sebuah hadis. Baginda Nabi SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya. Pada bulan itu pintu-pintu langit dibuka, surga dibuka, neraka ditutup rapat-rapat, setan-setan dibelenggu. Dan pada bulan itu terdapat satu malam yang dia jauh lebih baik daripada 1000 bulan, atau yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Kedua, saat 11 saudara Nabi Yusuf dalam keadaan kesulitan karena mereka dilanda kelaparan, maka Nabi Yusuf sebagai pemimpin Mesir pada waktu itu membantu mereka menyiapkan segala perlengkapan makanan dan kebutuhan mereka. Demikianlah apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ini adalah sama seperti keutamaan bulan Ramadan di atas 11 bulan yang lainnya, bahwa Nabi Yusuf menyiapkan bagi mereka hal-hal yang menjadi kebutuhannya. Ramadan menyiapkan hal-hal yang menjadi kebutuhan kita. Kalau mungkin 11 bulan kita dalam kehidupan belum maksimal, maka Ramadan menjadi pengganti pemenuhan kebutuhan atas kekurangan-kekurangan ibadah yang kita kerjakan 11 bulan sebelumnya, sebelum datangnya bulan Ramadan. Maka Ramadan dilipat gandakan segala amal kebaikan seseorang, diberikan kebaikan yang banyak bahkan tidak terbatas, sehingga bisa menutupi kekurangan-kekurangan dari 11 bulan yang ada dalam kehidupan seseorang. Ketiga, Nabi Yusuf alaihissalam menghapus dendamnya. Padahal dulu saudaranya pernah membuangnya waktu kecil ke dalam sumur, tapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam mereka dimaafkan, mereka diampuni. Demikianlah analogi Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kehidupan kita 11 bulan. Ketika masuk ke dalam bulan Ramadan, Allah siapkan pengampunan bagi kita. Allah jadikan kehidupan kita itkum minan nar, terhindar dari api neraka. Allah berikan ampunan dengan keberkahan bulan Ramadan. Itu seperti mana analogi ketika Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan 11 saudaranya. Keempat, dari ke-11 saudara Nabi Yusuf
tidak ada yang mampu menghapus luka dari apa yang dialami Nabi Yakub karena ditinggalkan oleh Nabi Yusuf, sehingga menyebabkan beliau matanya buram, penglihatannya menjadi kabur. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam lah yang mampu kemudian mengobati apa yang dialami oleh ayahnya. Dalam Quran surat Yusuf ayat 93, Allah berfirman, idhabu biqamisi hada fa'alkuhu ala waji abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajmain. Pergi ya, dan bawalah baju gamis ini, letakkan ke wajah ayahku, niscaya dia akan melihat, dan bawa kembali semua keluarga kembali ke sini, kata Nabi Yusuf. Demikianlah analogi bulan Ramadan. Bulan Ramadan bisa menghapuskan, menggugurkan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat di masa-masa yang telah lalu, dengan catatan bahwa kita mampu untuk memperbaiki diri kita, menjadikan diri kita mampu untuk menjalani Ramadan dengan sebaik-baiknya, memaafkan dan meminta maaf atas kesalahan yang kita lakukan terhadap sesamanya. Maka mudah-mudahan itu menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan pengampunan Allah di bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana yang pernah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang dia berpuasa Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab, semata-mata mengharap keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, perhitungan daripada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka akan dihapus dosa-dosanya yang telah berlalu, yaitu dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, maka menghapusnya adalah dengan bertaubat, dan dosa sama manusia baru akan diampuni Allah manakala kemudian seseorang tersebut mau meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang yang mendapatkan pengampunan di dalam bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan menjadi hamba-hamba yang bersih, suci, layaknya seperti lahir, dan kita semua selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Hadana wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.